Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini merupakan tugas dari Bapak Zen untuk memenuhi tugas pengukuran dan instrumentasi biosinyal. Sebelumnya masuk ke materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nabila Charnisa dari program studi S1 Teknik Biomedis dari angkatan 2022 Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum tahu mengenai teknik biomedis. Jadi teknik biomedis merupakan bidang studi yang memadukan antara ilmu teknik dan ilmu kedokteran. Fokusnya adalah mengembangkan teknologi dan solusi inovatif di bidang medis. Sebagai gambaran, lulusan teknik biomedis bisa merancang, membuat dan menguji berbagai peralatan kesehatan. Seperti pada video ini, saya menjelaskan terkait hasil dari pengamatan 5 instrumentasi alat medis, meliputi CT scan, MRI, USG jantung, Kirai dan EKG yang kami dilakukan di Rumah Sakit JIP Purwokerto. Video ini merupakan tugas dari Bapak Zen untuk memenuhi tugas pengukuran dan instrumentasi biosinyal. Selamat menyaksikan videonya. X-ray atau sinar X adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk menghasilkan gambar dari struktur internal tubuh, terutama tulang. Prosedur ini sering digunakan untuk mendiagnosis patah tulang, infeksi, tumor, dan kondisi medis lainnya. Saat sinar X melewati tubuh, jaringan yang berbeda akan menyerap radiasi dalam jumlah yang bervariasi. Tulang yang memiliki kepadatan tinggi menyerap lebih banyak sinar X dan muncul putih pada gambar, sedangkan jaringan lunak seperti otot dan organ muncul lebih gelap. Pasien biasanya akan diminta untuk berdiri atau berbaring di depan detektor sinar X, sementara mesin sinar X ditempatkan di sisi yang berlawanan. Prosedur ini cepat, sering hanya memerlukan beberapa menit, dan umumnya tidak memerlukan persiapan khusus kecuali ada instruksi spesifik dari dokter. Meskipun X-ray sangat bermanfaat dalam diagnosis medis, mereka melibatkan paparan radiasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi dan diatur untuk menghindari paparan berlebihan, terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Dalam banyak kasus, manfaat diagnostik dari X-ray jauh melebihi risiko potensial, menjadikannya alat penting dalam praktik medis untuk evaluasi cepat dan akurat berbagai kondisi medis. Dalam banyak kasus, manfaat diagnostik dari X-ray jauh melebihi risiko potensial, menjadikannya alat penting dalam praktik medis untuk evaluasi cepat dan akurat berbagai kondisi medis, dengan kemampuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur internal tubuh. Sinar X telah menjadi salah satu metode pencitraan yang paling umum dan andal dalam kedokteran modern. Kedua, ada elektrokardiogram, adalah alat diagnostik yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Prosedur ini melibatkan pemasangan elektroda kecil pada kulit di beberapa area tubuh, biasanya di dada, lengan, dan kaki. Elektroda ini mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung saat berdetak, kemudian mengirimkan data tersebut ke mesin EKG yang mencetak hasilnya dalam bentuk grafik garis. Grafik ini menunjukkan gelombang P, QRS, dan T, yang masing-masing mewakili fase berbeda dari siklus detak jantung. EKG digunakan untuk mendeteksi berbagai kelainan jantung, seperti aritmia, ketidakteraturan irama jantung, serangan jantung baik yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi, dan kondisi lain seperti penyakit jantung koroner dan perikarditis. Prosedur ini cepat dan non-invasif, biasanya hanya memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Pasien diminta untuk berbaring tenang selama perekaman berlangsung, agar hasil yang diperoleh akurat. Meskipun EKG adalah alat diagnostik yang sangat berguna, interpretasinya memerlukan keahlian khusus dari dokter atau ahli jantung untuk menganalisis pola dan variasi dalam grafik.
Keakuratan EKG dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti posisi elektroda yang tidak tepat, kegerakan pasien selama perekaman, dan kondisi medis lainnya yang dapat mempengaruhi sinyal listrik jantung. Namun demikian, dengan interpretasi yang tepat, EKG dapat memberikan informasi penting yang membantu dalam diagnosis dan pengelolaan berbagai masalah jantung, menjadikannya komponen vital dalam pemeriksaan kesehatan kardiovaskular. Ketiga ada CT scan atau computed tomography scan adalah teknik pencitraan medis yang canggih yang menggabungkan teknologi sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar yang sangat rinci dari struktur internal tubuh. Prosedur ini bekerja dengan mengirimkan berkas sinar X tipis melalui tubuh dari berbagai sudut, kemudian detektor khusus menangkap sinyal yang telah melewati tubuh dan mengirimkannya ke komputer. Komputer tersebut kemudian memproses data menjadi gambar cross-seksional atau irisan melintang dari tubuh. Gambar-gambar ini dapat dilihat secara individual atau dikombinasikan untuk menghasilkan representasi 3 dimensi yang sangat rinci. CT scan sangat berguna dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis, termasuk patah tulang, infeksi, tumor, dan masalah dengan organ, dalam seperti hati, paru-paru, dan otak. Selain itu, CT scan sering digunakan untuk memandu prosedur medis seperti biopsi dan operasi, beserta untuk memantau efektivitas pengobatan seperti kemoterapi. Prosedur ini biasanya melibatkan pasien berbaring di meja pemindai yang bergerak masuk dan keluar dari mesin berbentuk cincin besar dengan waktu pemindaian yang biasanya berkisar antara 10 hingga 30 menit, tergantung pada kompleksitas dan tujuan pemeriksaan. Meskipun CT scan melibatkan paparan radiasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar X konvensional, manfaat diagnostiknya biasanya jauh melebihi risikonya. Teknologi ini terus berkembang dengan inovasi seperti CT scan spiral yang memungkinkan pemindaian lebih cepat dan lebih rinci. Secara keseluruhan, CT scan telah menjadi alat diagnostik yang sangat berharga dalam kedokteran modern, membantu dokter dalam diagnosis yang cepat dan akurat, perencanaan perawatan dan pemantauan berbagai kondisi medis dengan tingkat kejelasan dan detail yang tinggi. Yang keempat ada magnetic resonance imaging MRI adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar yang sangat rinci dari struktur internal tubuh. Berbeda dengan sinar X dan CT scan yang menggunakan radiasi pengian, MRI memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio non-invasif untuk memetakan tubuh manusia. Selama prosedur MRI, pasien berbaring di meja, yang kemudian akan masuk ke dalam mesin berbentuk tabung besar yang dikelilingi oleh magnet. Ketika tubuh pasien terkena medan magnet, proton dalam atom hidrogen tubuh akan sejajar dengan medan tersebut. Setelah itu, gelombang radio digunakan untuk mengganggu orientasi proton tersebut, dan ketika gelombang radio dihentikan, proton kembali ke posisi awal mereka, memancarkan sinyal yang ditangkap oleh detektor dan dikonversi menjadi gambar oleh komputer.
Ekokardiografi atau ESG jantung adalah pemeriksaan non-invasif yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar detail struktur dan fungsi jantung. Dokter menggunakan gambar bergerak ini untuk menilai kesehatan jantung Anda secara menyeluruh. Pemeriksaan ini dilakukan dengan berbaring di sisi kiri, kemudian gal dioleskan pada dada untuk membantu gelombang suara merambat. Alat bernama transducer digerakkan di atas dada untuk menangkap pantulan gelombang suara dari jantung, dan gambarnya ditampilkan di layar monitor. Ekokardiografi dapat menunjukkan berbagai hal, seperti ukuran dan bentuk bilik, dan katup jantung, kekuatan pompa otot jantung, kelainan jantung, dan aliran darah. Ada beberapa jenis ekokardiografi dengan TTE transthoracic yang paling umum dan dilakukan dengan meletakkan transducer di dada. TTE transesophageal dilakukan dengan memasukkan transducer ke kerongkongan untuk gambar lebih detail, namun lebih invasif. Ekokardiografi stres melihat fungsi jantung saat berolahraga, sedangkan ekokardiografi 3D menghasilkan gambar jantung yang lebih realistis. Manfaat ekokardiografi meliputi diagnosis nyeri dada, sesak napas, dan gejala jantung lainnya, penilaian kerusakan jantung akibat serangan jantung, deteksi kelainan katup jantung, evaluasi fungsi otot jantung, pemantauan pengobatan, dan penemuan penyebab murmur jantung. Ekokardiografi umumnya aman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Namun beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman saat transducer digerakkan di dada. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki pertanyaan tentang ekokardiografi. Teknik biomedis adalah jurusan yang mengintegrasikan ilmu kedokteran dan teknik untuk mengembangkan alat-alat kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Dalam program ini, kami mempelajari berbagai mata kuliah seperti biologi dasar, kimia dasar, fisika dasar, dan matematika yang kuat. Kami juga belajar tentang anatomi dan fisiologi manusia, serta teknologi asistif dan sistem diagnosis berbasis pendukung keputusan. Dengan demikian, lulusan teknik biomedis dapat menjadi insinyur atau perancang alat-alat kesehatan yang sangat berguna untuk masyarakat. Jadi, jika kamu ingin berkontribusi pada kesehatan masyarakat dengan cara yang inovatif dan teknologi, teknik biomedis adalah pilihan yang tepat pilihan kamu. Dengan bergabung di teknik biomedis, kamu tidak hanya
tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi ahli di bidang ini, tapi juga akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi kontribusi pada pengembangan teknologi yang dapat membantu masyarakat. Kamu akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen dan kolega yang berpengalaman, yang memiliki passion yang sama kamu, yang sama dengan kamu. Jadi jika kamu ingin membuat perbedaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bergabunglah dengan teknik biomedis dan bersiaplah untuk menjadi bagian dari generasi inovator yang akan mengubah dunia. Sekian dan terima kasih.